Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwar rahman wa wa'ada lis-shaimina birrayyan wa arsalahu rasulahu bil huda qur'anan wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ahbabullah wa ahbabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Roman-romannya lagi pada puasa ini. Roman-romannya tenang bawaannya ya. Alhamdulillah, ini puasa yang keberapa? Ada yang 13, ada yang 14, ada yang 16. Mau pulang duluan tuh kayaknya 16 ya. Alhamdulillah, tadi saya lihat ada 5 keluarga udah pada bawa tas, udah pada bawa koper di pinggir jalan. Saya hitungin 5 rombongan. Itu artinya berarti puasanya udah mau tengah-tengah ya. Udah hampir bikin tupat ya, udah kudu bikin sayur kayaknya ya. Kita bersyukur nggak kerasa kemarin kayaknya baru puasa, sekarang udah hampir pertengahan. Ini nikmat luar biasa. Mudah-mudahan Allah pilih kita terus sampai akhir Ramadan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan kemarin kita sudah bahas terkait awal Ramadan yang dosa-dosa kita diampuni ya rabbal alamin. Ada wasiatnya Ibnu Abbas sebelum wafat yang nanya ayu yaumin afdal, hari itu hari apa yang paling baik? Dijawab sama beliau apa namanya, yaumul Jum'ah. Ditanya ayu syahrin afdal, bulan yang paling baik bulan apa? Dijawab syahru Ramadan. Ya, sekarang kita di dalam bulan suci Ramadan. Ditanya lagi wa ayyu amalin afdal, pekerjaan apa yang paling baik? Dijawab as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Mudah-mudahan dari puasa ke-14 ini terus sampai Allah berikan kita kesempatan hidup, kita bisa salat tepat waktu, bisa jamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin. Karena masjid ini 3 tempat yang Allah sebutkan dalam Quran yang doanya mustajabah. Yang pertama Masjid Al-Baqarah ayat 114, wa man mana'a masajidallah, tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menolak doa-doa orang yang di dalam masjid. Yang kedua Al-Baqarah 125, apa kata Allah? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, setelah masjid ada musalla. Makanya ada musalla, ada masjid. Musalla yang kedua yang disebutkan Allah. Yang ketiga apa itu? Wa kaffalaha Zakaria al-mihrab. Ini mihrab. Ini mihrab yang disebutkan Allah. Ketiga,
setelah masjid, musola, mihrab. Maka puasa yang ke-14 ini, mihrab ini dibawa ke rumah. Ya, tapi bukan begininya yang dibawa. Artinya ntar pulang dari sini lihat rumahnya, jangan ngelihat catnya doangan. Ini catnya mau diliatin. Lihat pangkengnya ya Bu ya. Masih ada pangkeng, masih ada? Ora lihat. Pangkeng kamar lihat. Ada enggak? Kalau rumah ada 3 kamar, 2 kamar, ada enggak mihrabnya? Kalau enggak ada, ntar pulang dari sini bikin mihrab. Ribet, Ustaz bikin ribet, ya kan? Mihrab itu simpelnya walau kanat bidisarin, meskipun cuman 1 sejadah. Jadi nggak usah begini. Kira-kira punya sejadah di rumah, taruh di tempat yang kira-kira enak. Disitulah kita jadiin mihrab. Kalau sembahyang duha di situ, sembahyang hajat di situ, sembahyang tobat di situ, baca Quran di situ, ngitung duit. Iya. Kalau bapak lu mana malu, lu lagi sembahyang, beliau lagi begini di muka nak. Ya, alhamdulillah. Maka kemarin itu habis ngomong begitu Ibnu Abbas wafat, betul. Iya. Datanglah Ali, ngapain? Ngejelasin, ngulang apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Ali menggariskan 3 hal. Yang pertama, kalau udah masuk hari Jumat, udah belum nih? Udah kemarin hari Jumat. Kalau udah masuk bulan Ramadan, udah belum nih? Udah. Udah masuk waktu sholat, udah belum nih? Udah, 3-tiganya udah masuk. Maka kata Ali, pertama menerjemahkan apa yang disampaikan Ibnu Abbas, bahwa an-nadamu bil qalbi, penyesalan dalam hati, wal istighfaru bil lisani, maka kita ngerasa nyesel, lidah ini ngapain? Istighfar ya. Yang paling gampang astagfirullah, panjangan dikit astagfirullahaladzim. Mau panjangan dikit astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Panjangan lagi astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min kulli dzanbin azim. Mau panjangan lagi sayyidil istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus iqla, al-iqla'u al-badan. Ini anggota tubuh kita, iqla. Iqla itu ninggalin semuanya kecuali ibadah. Nah, kita mah nggak lagi ngomongin orang, enggak, karena kita lagi puasa dan babnya udah hatam. Cuman kalau dia lewat lagi beli sayur, kita nyelek teman kita, nggak ngomongin, enggak, cuman begitu dia lewat temennya dicolek. Itu kata Nabi, antusaddiqo akhaf mahmakana sadikon. Kita nggak ngomongin dia, cuman kita ngiyain itu batal puasanya. Nggak ngomongin orang, cuman dia udah tuh batal, ya kan. Yang kedua, alayabqa atharun, jangan ninggalin bekas terhadap maksiat. Jadi yang udah-udah jangan diomongin, selesai. Urusan apa juga kalau yang bentuknya maksiat udah biarin ya.
anak kita ntar malam minggu dijemput, namanya perawan, ya kan, mbak, mak, baba biasanya, mbak, nu diparanin terawih dulu, ya aku baru kemalaman terawih, kapan lagi mau terawih, ya kan, terawih gitu kan, jangan ngadu emaknya, mak, atau bininya apa, udah apa bang kasih, mengapa? Lah kita lebih parah dulu, begitu kata dia. Kita lebih parah dulunya. Maksudnya jangan sampai ada bekasnya, bocah jangan sampai denger, ya kan? Kata Ali begitu, Allah yakuna atharon, jangan sampai ada bekas. Yang terakhir, taubat yang udah nyesel, taubat yang udah pakai istighfar, taubat yang gak ada bekasnya, yurisul falah, dia akan meninggalkan ketenangan. Ketenangan itu rezeki bukan, Bapak Ibu? Rezeki, ya. Jadi rezeki cuma bukan duit doang, tapi rezeki, ketenangan itu rezeki. Kalau kata Imam Sya'rawi, rezeki itu mayun tafa'u bihi, sesuatu yang bermanfaat. Tenang itu, ketenangan bermanfaat nggak? Iya. Tinggal kita pilih nih. Pengen banyak duit di bulan puasa Ramadan ini, duitnya banyak, tapi hati nggak tenang. Atau duitnya ora, tapi tenang baik. Pilih yang mana? Hati tenang, duit banyak. Nah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka sampailah kita di halaman ke-16, paling akhir, baris paling akhir, yang paling bawah, ketemu 16. Ada ya? Itu ada tulisan syair, terus paling bawah, paling akhir barisnya. Nemu? Ya, yang dibolak-balik aja, sebelahnya bantuin. Bolak-balik yang ngitung duit jadinya. Alhamdulillah. Itu paling pojok ada wal maqalah al-hadiyata wal arbaun. Pesan yang ke-41. Ketemu? Insyaallah nih kita 3 kita habisin, ya. Apa yang disampaikan Imam Nawawi, ya kan? Kila idza aradallahu bi 'abdin khairan. Kalau seorang hamba itu pengen kebaikan, khair. Ada Bang Khair ini? Ya pokoknya dia paling baik dah. Khair, ya kan? Dia mah, dia kata cikaan juga khair baik, khair. Baik, udah langsung seger dia. Pulang terawih cikaan dikerokin, khair, langsung seger dia. Karena didoain baik, sehat. Kamilan, kebaikannya itu sempurna. Faqahu fiddin, maka yang pertama akan dipahamkan terhadap agamanya. Ya. Tadi kita udah baca banyak hal. Ya, kalau mau sahur itu Nabi ngajarin bini-bininya, ya kan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, sampai subuh, sampai mau duha. Dan begitu duha sampai matahari tergelincir dipanggil Sofia. Sofia itu istri Rasul. Sofia, Ummu Habibah, sampein nama yang lain. Apa katanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwa. Yang ada halal jadi berkah, yang kagak ada kalau butuh dia datang, tapi kalau haram jangan sampai datang ke kita, dan seterusnya. Maka kita faqih fiddin. Makanya suka ada doa Allahumma faqihna
fiddin wa 'allimna ta'wil. Berikan pemahaman kepada kami tentang agama dan ya takwil. Ya, takwil itu indikasi, interpretasi. Puasanya ada yang 14 tadi, ada yang 15, ada yang 16. Ya, berarti yang puasanya 16 ya mulain puasanya hari Jumat. Orang-orang mulain hari Sabtu sama hari Minggu, cuma Jumat. Ini berarti takwil. Ya, siap-siap nanti lebarannya bareng. Yang mulain hari Minggu nggak usah ngerasa belum 30 hari Ji. Nabi itu puasa 30 hari cuman sekali. Yang lainnya 29 hari. Enggak apa-apa. Berarti dia kelebihan dong. Enggak kelebihan juga, karena emang Nabi pernah puasa 30 hari. Yang enggak pernah 31. Lu udah niat belum? Belum lah niat. Gua udah niat dulu. Lagi awal puasa. Buat sebulan gitu. Emang apa? Ya buat takut kagak ada umur, begitu adanya. Bukan takut kagak ada umur. Itu dilakuin oleh Imam Malik. Jadi kalau kita misalnya niatnya sekali buat sebulan Ramadan, berarti kita ngikutin Imam Malik. Tapi karena kita ini Syafi'i, kemudian kita sholat tarawih, baca doa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidika mu'addin wali salati hafizin wali zakati fa'ilin wali ma indaka talibin wali afwika rahin wa bil huda mutamassikin wa anil ladzi mu'ridin sampai akhir alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Udah, Allah mau baca lagi ntar subuhun kudusun kebanyakan, maka dibacanya habis witir. Habis witir berarti kita niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri sampai habis. Kenapa dibaca? Karena kita sembahyangnya, sedekapnya masih di antara pusar sama dada. Belum ada yang begini. Ada yang begini salatnya. Allah. Kalau yang begini bukan Imam Syafi'i, berarti Maliki, berarti entar dia niatnya sekali selama sebulan. Tapi salatnya begini ngamplek. Gitu. Kalau kita masih begini di antara pusar dan dada kayak diajarin Syafi'i, maka likulli shaumin niyatun. Setiap puasa baca niat. Makanya kita habis witir ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul sampai terakhir nawaitu shauma ghadin. Itu artinya kita faham. Maka di sini kalau kita pengen kebaikan, kita mulai pahamin agama kita. Kita mulai pahamin apa yang kita kerjain. Kenapa kita duduk begini habis sholat subuh? Karena emang kita kagak mampu buat daftar haji. Duitnya orang. Begitu mau nyampe 25 juta, ya kan bocah dilamar. Gila kan kita minjem di bank. Akhirnya ada duit pengen pergi haji, ya udah neng kalau emang dilamar entar bapak ramein. Akhirnya urung daftar haji. Lah bocah dilamar sama orang, ya kan. Akhirnya kagak jadi daftar haji. Ya, karena apa? Memahami haji itu nanti mungkin insya Allah ada lagi. Kalau anak emang kewajiban orang tua, idza adroka fajawiz anha. Kalau ada yang ngelamar, kawinin. Kalau ada yang ngelamar, bukan kita ngelamar ya, bapak-bapak maunya ngelamar aja, ya kan ya. Berarti kita memahami yang sunnah, yang wajib itu penting.
Ibu-ibu menggerib udah gelar sejadah, udah bikin base camp duluan. Kalau ditanya buat apa Nyai? Bayang terawih Ji. Lah isanya, isa mah gampang, kata dia begitu. Isanya gampang, terawih ini. Yang wajib terawihnya apa isanya? Isa. Berarti gelar sejadah niatnya diganti. Bukan buat sholat terawih, tapi buat sholat isya. Kalau isanya ngerjain, terawih ngikut. Kalau terawihnya doang dikerjain, isanya orang boleh dikerjain setelah terawih. Terawih dulu baru sholat, sholat isya dulu baru terawih. Gue mundur, udah rapi, duluan gue ya ngapa? Gue tadi belum bayang isya lah. Terawihnya mah udah, isanya belum. Nah ini berarti kita harus paham dulu bahwa yang wajibnya isya ya. Bahwa sunnahnya itu kita takjil, buka puasa itu disegerakan. Takjil pakai ain, kalau sahur takjil pakai alif. Tapi disegerakan bukan berarti disegerakan beli es kelapa, beli es teler, cendol segala macam. Buka puasanya jam 7.58, beli es kelapanya 3:30. Bukan begitu. Tapi takjil itu mensegerakan. Kita lagi ngojek, ternyata tiba-tiba nggak keudang, macetnya luar biasa. Biasanya dari atas ke rumah paling 2 menit. Lah ini sampai 15 menit kan, kalau udah sore macet banget itu. Belokan, ya kan? Dari masjid Baitur Rahman kemari juga macet, ke sana juga macet. Akhirnya azan. Maka kita harus takjil. Bagaimana caranya? Raba-raba kantong. Ada permen, itu yang ngebatalin. Kalau yang bawa motor Beat kemana-mana bawain gitu aqua gelas, masukin aja, begitu aja nemu. Jadi nggak perlu kita berbelanja menghabiskan waktu, bukan, tapi bagaimana mensegerakan berbukanya. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, hidupnya sederhana di dunia. Bagaimana sederhana itu? Ja'ala qalbahu khalian min yadihi, hatinya itu tenang, ya kan, meskipun yang dia pengenin kagak ada di tangan. Maka doa yang paling baik bukan yang kita pengen, tapi yang kita butuhin. Kalau timbang pengen, mohon maaf, ya kan, belum tentu dipakai, betul. Maka entar pulang dari sini, kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen rencana ke Cipulir kali, pengen ke Cipadu kali, ya kan, jangan ke Cipadu dulu, jangan ke Cipulir dulu. Sebelum lemari kita buka dulu lemari. Mohon maaf lahir batin, ada enggak koko yang belum pernah dipakai? Ada enggak kain yang belum pernah dipakai? Ada enggak mukena yang belum pernah dipakai? Kalau masih ada yang belum pernah dipakai, ke Tenabangnya, ke Cipulirnya, ke Cipadunya tunda dulu. Sebab enggak boleh itu baju, itu kain udah setahun dia, udah sampai haul, masih ngendon baik di lemari kita. Lah lagi mau ke Cipadu lagi baik, mau ke Cipulir lagi baik. Nah, mendingan yang itu dipakai. Kalau enggak, ya kan, mungkin udah pada kekecilan kali ya, orang belinya tahun kemarin, ya boleh kasih orang dulu. Jangan sampai di rumah kita ada sesuatu yang belum pernah kita pakai dan ketemu setahun. Pakai dulu, sehingga, ya kan, kita merasa bahwa meskipun nggak ada di tangan kita,
tapi kita bisa meyakini hati kita Allah kasih nanti saat kita butuh. Yang ketiga, wa basaruhu bi uyubi nafsihi, matanya, penglihatannya itu lebih dulu ngelihat dirinya ketimbang ngelihat orang lain, sehingga yang terlebih kita fahami, kita tahu diri kita dulu. Kemarin kita buka puasa sama 1000 anak yatim. 1000 anak yatim kayak apa itu? Iya, belum yang nganterin. Yang nganterin kan kagak 1-2 orang. Kadang-kadang nganterin banyak juga. Lah kalau yang nganterin 1 aja berarti udah 2000. Kita di tengah-tengah anak yatim 1000. Ya Allah. Ya. Mana tuh bocah ada yang baca puisi. Baba, dulu Baba bangunin saya kalau sahur. Baba udah kagak ada, pergi ngojek nggak pulang-pulang. Pulang-pulang Baba digotong. Ada dia begitu. Orang pada nangis dengar begitu. Kita jadi terenyuh lah, kita belum ngasih anak yatim. Gitu. Kita telepon misalnya orang rumah, ada beras apa kagak? Ada sekarung, baginda sekarang juga. Itu berarti kita ada rasa bahwa begitu kita ngelihat, yang kita lihat di kita dulu. Itu yang 1000 anak yatim Gojek, tukang ojek, tapi bukan perusahaan, komunitas. Dia ngojek 15.000 dikasih, 1.000-nya disisiin. Itu setahun bisa nyantunin 1000 anak yatim. Berarti kita, ya kan, setiap apapun yang kita lihat, orang mau ngapain, kemarin kita udah bahas, kalau ketemu di depan Allah kita harus lebih baik. Ibadah kita harus yang paling baik, tapi ketemu manusia kita yang paling jelek. Maka di sini ketika orang dianggap paling baik sama Allah, kata Imam Nawawi tadi apa? Yang pertama, dia memahami agamanya, mana sunnah, mana wajib. Kedua, dia sederhana, bukan berarti dia nggak punya, meskipun di tangannya nggak ada, tapi begitu dia butuh, ya kan, yang dibutuhin berharap ada, bukan lapar mata. Yang ketiga adalah melihat diri kita dengan kekurangan yang ada. Selanjutnya halaman 17 itu paling atas, itu kan ada di pojokan kiri ya. Wal maqalah as-saniyah wa arba'un, pesan yang ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul, ini langsung Imam Nawawi nyampein, ini mah dari Rasul langsung. Annahu qala habbaba ilayya min dunyakum, kata Nabi, aku menyenangi dunia, aku suka dengan dunia. Dengan apa? Salasan, dengan 3 hal. Jadi Nabi suka dengan dunia itu dengan 3 hal. Apa saja? Yang pertama at-thayyibu. Apa itu thayyibu? Bang Thayyib ada? Bang Thayyib belum pulang ya. Yang thayyib itu, jadi kalau ibu, maaf, kenapa kita disuruh masak itu banyakin kuahnya? Biar tetangga kalau yang dengar baunya, ya kan, kita bagiin. Tapi kan nggak begitu kita masak opor isinya ayam, kan begitu. Bumbunya mah opor, cuman isinya mah tahu putih. Maka yang disuruh banyakin kuahnya. Khawatir dia kecewa. Begitu nyium, mantap banget ini opor. Padahal yang sebelah bukan masak opor, lagi godok tahu putih. Cuman bumbunya bumbu opor. Maka yang dibagi kuahnya banyakin. Ya, sebab kalau dibagi isinya tahu mulu ini. Padahal dia masak opor, ya kan? Kita sampein, ya ini bukan opor tapi tahu, ya bocah nu bikin tahu.
Artinya di sini bahwa yang wangi-wangi itu namanya thayyib. Thayyib itu berarti wewangian, minyak wangi. Ya, Nabi senang sama minyak wangi. Ya. Makanya bapak-bapak suka bawa minyak wangi itu. Ya. Kalau ibu-ibu mah jangan ditanya, dia mah bukan diahnya juga jalanannya disiram. Ya kan? Sebotol habis kadang-kadang. Ya. Ya begitu bagus gak? Bagus. Ya, thayyib berarti wewangian. Ibu-ibu yang suka pakai minyak wangi, bapak minyak wangi, berarti melaksanakan apa yang disukai Rasul. Yang kedua, an-nisa. Yang kedua, Nabi senang sama apa? Istri solehah. Mana dia? Nah, yang hijabnya berubah nih ya. Perasaan lu kesono ya? Sekarang kemari, ya kan? Berarti ibu-ibu solehah disenengin sama Nabi. Karena yang pertama kali masuk ke surga orang lanang apa orang wadon, Bu? Ada orang Bu ya? Orang lanang apa orang wadon yang masuk surga duluan? Orang wadon. Siapa yang ngomong? Nabi. Ra'aitu imra'atan badaratni. Begitu aku masuk surga, yang kata Allah surga itu benar, bukan hoax, tapi hak. Ra'aitu imra'atan, aku lihat, ya kan, tiba-tiba yang disuruh masuk surga Nabi, tapi yang nyelonong ibu-ibu, imra'ah. Tiba-tiba ada orang wadon nyelonong, ya kan, orang wadon kan begitu emang, ngasih sennya kanan, ya kan, beloknya ngerek. Begitu kita mau masuk juga, Masya Allah. Ya, emang udah dari sejak zaman Rasul begitu. Yang disuruh Nabi, yang nyelonong dia. Jadi jangan heran kalau kita tiba-tiba, wah maksudnya kanan, ngapa dia ngerek, ya kan? Tukang gorengannya, tukang lontongnya udah benar di sebelah kiri, pinggir jalan. Lagi naik motor ditinggal aja motornya tengah-tengah. Dia berhenti, keren, sono. Lah, tinggal kita di belakang. Lama juga belinya ini, ya kan? Cuman kita memang udah paham, emang dari sejak zaman Rasul bewono, ya kan? Tapi orang wadon yang pertama kali masuk surga. Maka kalau nanti bapak-bapak kagak nemu bininya, ya kan? Karena bininya udah di duluan surga. Mana sih laki gua? Lama amat ya begitu, udah di surga duluan. Jadi wanita soleh, istri solehah, maaf, bukan wanita soleh, wanita solehah, istri solehah itu disenangin sama Rasul. Yang terakhir, waja'alat qurrata aini fi shalah. Ya, salat kita menjadi qurratu ain. Ya, qurratu ain itu menjadi pegangan hidup, ya, sesuatu yang bermanfaat buat kita. Datang sahabat-sahabat wa ashabihi julusan faqala Abu Bakar. Abu Bakar kan dengar tuh, langsung duduk. Apa kata dia? Tuh ada di baris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di baris ke-6 itu tengah-tengah, julusan. Abu Bakar duduk. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, Abu Bakar ngomong, qad shadaqta ya Rasulullah. Rasul benar, saya juga demen sama yang Rasul sampaikan, wangi-wangian, wanita solehah, sholat jadi qurratu ain, saya setuju. Tapi saya punya lagi nih, kata dia, 3 yang saya suka. Salasun. Apa itu? Yang pertama kata Abu Bakar, an-nazaru ila wajhi Rasulillah. Saya senang kalau ngelihat wajah Rasul. Maka mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan nanti ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan doanya udah tiap malam, ya kan? Apa doanya tuh? Kalau bis tarawih, wa tahta liwa'i, ya kan? Kita bareng-bareng di bawah naungan Sayyidina Muhammad. Kalau udah bareng-bareng, kira-kira kita ketemu nggak sama Nabi? Bisa ngelihat nggak? Insya Allah, mudah-mudahan kita yakin, karena udah satu tempat,
ngeriung sama Rasul, doa kita habis tarawih kamilin itu, maka mudah-mudahan kita juga bisa kayak Abu Bakar. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa infaqu mali ala Rasulillah. Saya senang juga sedekah ke Rasul. Ya, Rasul ngasih lagi ke yang lain. Jadi sedekah sama Rasul, ya kan, ngasih ke Rasul, sampai kan anaknya juga dikasih Rasul, ya kan. Meskipun Rasul memberikan kepada yang lain lagi, tapi dia senang kalau kemudian memberikan kepada Rasul. Yang terakhir, wa antakuna ibnati tahta Rasulillah. Sampai saya senang anak saya bersama Rasul. Ya. Tuh 3. Datang lagi Umar. Nah, acak-ucuk Umar. Faqala Umar radhiyallahu anhu, shadaqta ya Abu Bakar. Saya juga sama Abu Bakar demen ngelihat Rasul. Saya juga sama Abu Bakar, ya kan, senang kalau saya bisa bagi ke Rasul. Apa kata Umar? Saya juga punya 3 nih. Apa itu? Yang pertama, al-amru bil ma'ruf, ya kan. Kita memberikan orang untuk menjalankan yang ma'ruf, ngajak. Yang kedua, wan nahyu anil munkar, untuk kemudian menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, wasaubul khalaq. Nah ini nih, ya kan, kita pakai baju yang kita punya. Itu yang saya bilang di awal tadi. Jangan sampai ada baju masih dibungkus, ada kain sarung belum dibuka plastiknya, kita mau belanja lagi baik buat diri kita ya. Kalau buat orang lain itu mah jangan pakai mikir. Telepon aja orangnya, bang kirimin 5 kodi begitu. Kalau buat orang lain. Tapi kalau buat diri kita tadi, Umar sampein baju, ya kan, yang kita punya itu yang kita pakai. Jangan sampai ada baju itu nengger ngendon habis tahun lebih. Datang lagi siapa? Utsman, ya kan. Utsman ngapain? Qad shadaqta ya Umar. Saya sepakat Umar. Saya juga punya nih 3 yang saya demen. Apa tuh kata Utsman? Maaf, Utsman ngomong, saya juga demen dengan yang 3 Umar. Apa itu? Utsman demennya 1, isbagul ji'an, ngasih makan orang lapar. Makanya banyak takjil tuh. Di jalan-jalanan juga suka kita dikasih orang. Itu berarti apa namanya? Maidatur Rahman, rumah makan Allah. Itu memberi kepada orang-orang yang lapar buat buka puasa. Biasanya pasukan hijau ya, pasukan oranye dan seterusnya. Yang kedua, wakiswatul uryan. Saya senang ngasih baju sama orang yang nggak punya baju. Yang ketiga, watilawatul Quran. Baca Quran, watilawatil Quran. Makanya ada tilawatil Quran. Kita Ramadan baca Quran berlomba-lomba, betul. Makanya Nabi khatam Qurannya cuma sekali. Di akhir sebelum wafat 2 kali. Nyontoin. Kalau nabinya sendiri mah udah berkali-kali. Cuman kalau misalnya Rasul sampai 5 kali, kesian umatnya. Sekali aja kita ngap-ngapan kadang ya. Ya, 2 kali juga kayaknya keteter. Ya, apalagi sampai 5 kali. Makanya Nabi nyontoin cuma 2 kali. Ya. Yang sudah hatam 2 kali 3 kali bagus, ya kan, berarti dia kayak Utsman. Datang Ali, cek Ali datang, ya kan. Apa kata Ali? Qad shadaqta ya Utsman. Bener Utsman, saya juga senang tuh. Maka kata Ali apa? Faqala Ali radhiyallahu anhu, Ali ngomong, apa kata dia? Wajaba ilayya minad dunya salah. Saya mewajibkan diri saya. Ini Ali nih. Bukan senang lagi, mewajibkan diri saya terhadap 3 hal. Yang pertama, al-khidmah lid-dhaif. Ya, ngelayanin tamu. Makanya kalau kita namu itu kayak orang mati. Ad-dhaif kal mayyit. Orang namu kayak orang mati. Kita namu. Kata yang punya rumah, buka sini aja udah ya. Udah. Buka di situ, ya kan? Lah kalau kita pulang lagi kan belanja lagi, udah di situ aja. Kata yang punya rumah, ayo masuk ke dalam. Jangan dah, sini aja buntaran ruangan.
Agak boleh kita ngatur-ngatur yang punya rumah, ya kan? Apalagi masuk, ya kan? Begitu. Ini pintu nggak dikunci, orangnya mana ya? Masuk-masuk aja dia, ya kan? Nggak boleh juga. Kalau yang punya rumah kita nggak ngasih masuk, mungkin maaf di dalam berantakan, ya kan? Atau mungkin ada pembicaraan yang penting. Yang punya rumah ngomongan di luar, kita jangan mau masuk. Dan kita kagak duduk dulu ini, nggak usah. Karena tamu itu kayak orang mati, disuruh diri, tungguin ya bentar. Dia pakai baju, habis pakai baju ngomong sama bininya. Kadang ini ngomongin angsuran motor, lama ngomongnya. Lah tamunya lupa, ya kan, di depan. Dari sejak Johor sampai asar di luar. Udah diem aja, jangan pakai ngetok-ngetok lagi ya, Mas, suruh nungguin, ya kan. Begitu keluar, masya Allah, lupa, ya kan. Kadang-kadang kita begitu, namu emang kita nggak ke dalam aja ngomongnya. Ya kalau yang punya rumah maunya di luar, itu namanya kita kayak Ali nih, khidmatud dhaif. Yang kedua, as-saum, khidmatus saum, ya, orang yang puasa di servis, ya kan. Makanya ada namanya takjil iftar jama'i. Yang terakhir kata Ali, ya kan, dia ad-darbu bis-saif, ya, darbu bis-saif. Dia akan terus pakai pedangnya untuk memberhentikan kemungkaran Ali. Tiba-tiba datang Jibril. Jibril datang. Apa kata Jibril? Ya kan, yuhibbu rabbul izzah, Allah mendengar pembicaraan kalian. Maka Jibril dikirim dan menyatakan Allah menyenangi pembicaraan kalian. Disampaikan oleh Jibril, yuhibbu rabbul izzah jalalahu, Allah juga menyukai 3. Yang pertama, badlul istita'ah, orang yang berusaha, ya, istita'ah, mampu. Untuk apa? Beribadah, berusaha, ya, meskipun badannya nggak enak, ya, meskipun semalam belum tidur, tapi tetap ikut ngaji di Al-Mujahidin, berarti dia badlut ta'ah, tetap berusaha bisa. Yang kedua, buka indan nadamah, ya, air mata yang ngalir, mata yang nangis, ya, makanya ibu-ibu sering-sering nangis bagus, ya, sering-sering nangis bagus. Kenapa? Allah senang kalau ada air mata yang netes, ya, tapi air mata yang netes ingat sama Allah. Ya Allah, kenapa nggak pulang-pulang sih laki saya, ya kan? Ya Allah, kenapa laki saya duluan sih? Ya Allah, kumpulkan dia bersama para nabi, orang-orang soleh. Nah, kita nangisnya itu ingat Allah. Itu Allah suka tuh, mata-mata yang keluar air mata. Nih Jibrilnya nyampein, wal buka, orang yang nangis, ya kan, karena Allah. Terakhir, was-sabru indal faqah, orang yang sabar ketika dia butuh, ya. Udah bunyi sampai sini, apa yang ada ditanya? Ada? Enggak? Alhamdulillah. Kalau enggak berarti syukur alhamdulillah, waktunya pas sambil bunyi, ya. Maka terakhir, mudah-mudahan Bapak Ibu sudah pada bayar zakat. Belum, ya. Yang belum bayar zakat siap-siap bayar zakat, ya. Karena kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik itu sedekah. Ini kita ngaji sedekah bukan? Sedekah. Salat subuh sedekah, ya kan? Ini yang mindahin meja sedekah, yang bawain takjilan sedekah. Setiap yang baik itu sedekah. Beliin sendal bini sedekah, ya kan? Ini bininya ngomong, bang, malam minggu nih, pasar malam, bang, bocah belum punya sendal, padahal itu sedekah, ya kan? Sedekah ada berapa? 5, ya. Yang pertama lil walidain, yang masih punya orang tua, ya kan, ntar beliin kain, beliin koko, beliin mukena.
Bukan nanya jangan yang 50.000, bukan nanya yang gopek tuh, yang tahan dicuci di apa ada kuas-kuas tuh tahan. Ada yang mau kena itu jaminannya sampai seumur hidup. Jadi kalau ngapa-ngapa balikin katanya. Cuma kan yang balikin segen, ya udah dipakai dibalikin, ya kan. Yang kedua wal yatama, orang yatim, wal masakin, orang miskin. Yang ketiga akriba, keempat tetangga, ya tetangga meskipun bukan Islam tetap kita bagi, ya kan. Yang terakhir ibnu sabil, orang yang lagi pelangap longo, ngapain bang? Masjid mana ya po? Ngapa mau numpang buka puasa? Nah, itu ibnu sabil. Po numpang kamar mandi saya boleh apa kagak sih? Ngapa? Perut berasa beneran. Biasa kalau pagi begitu pada numpang kamar mandi di jalanan. Ya, itu berarti kita setiap yang baik sedekah. Jadi sedekah itu bukan ngasih doang. Bukain pintu, bukain WC buat orang yang kebelet, itu juga sedekah, ya. Biasanya kalau sore ada aja itu orang perempuan yang jatuh bawa motor. Hampir tiap sore saya nemuin. Kalau kemarin tuh depan tukang gunting rambut depan Baitur Rahman, berdua jatuh. Ya emang gede-gede banget, ya kan. Jadi yang bangunin ogah-ogahan kali. Bangunin aja itu, mau gede mau kering, bangunin aja udah, ya kan. Karena itu sama sedekah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita jadi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ya Allah taqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa majlisana hadha ya Allah wa ta'limina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna quwwah ila akhir Ramadan ya Arrahman ya Rahim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berpuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.